Kita harus jaga kerukunan antar umat beragama. Kita adalah saudara, satu bangsa, satu tanah air. Jangan lagi berburuk sangka terhadap saudara-saudara kita, saling menjelek-jelekan antar saudara-saudara kita, saling mencemooh di antara kita sebagai bangsa, berprasangka buruk satu sama lain, saling mencela dan saling memfitnah di antara kita. Perjuangan belum berakhir. Kita semua masih mengemban tugas sejarah untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju yang terbebas dari kemiskinan dan menjadi bangsa pemenang. Jangan sampai kita lupa nikmatnya kerukunan, karena kita selama ini selalu rukun. Tanpa perdamaian, tidak akan ada kesejahteraan. Tanpa kesejahteraan, perdamaian tidak akan lestari. Hukum jangan sampai bisa diperjualbelikan, jangan diperdagangkan. Mari gotong royong dan terus fokus bekerja untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan, dan menurunkan angka kemiskinan. Kita tidak boleh berhenti bekerja untuk menghadirkan Pancasila. Masa depan terbentang di hadapan kita sebagai kesempatan dan tantangan. Kita akan tetap melaju di dunia yang kian cepat berubah. Tidak ada tempat bagi mereka yang tidak mampu bertoleransi di negara kita, Indonesia, apalagi dengan cara-cara kekerasan. Kita harus bekerja keras agar kartu Indonesia Sehat diterima merata di seluruh Indonesia. Kesehatan itu sangat penting. Penyebaran berita bohong dapat menyebabkan perpecahan bangsa. Jadi ya hati-hati. Entah motifnya ekonomi, motif politik tidak boleh seperti itu. Untuk menjadi negara maju, Indonesia tidak boleh lagi hanya bergantung pada kekayaan sumber daya alam yang dimiliki. Saya tak mungkin berdiri di sini, tak akan menjadi seorang presiden tanpa didikan mereka. Menjadi produsen kelapa sawit terbesar di dunia artinya, kita harus menjadi yang terdepan pula dalam pengelolaan. Menjaga sumber daya laut menjadi prioritas utama pemerintah agar kekayaan laut Indonesia dapat digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tak ada kompromi bagi kapal-kapal asing yang datang menjarah ikan-ikan di laut kita, tangkap dan tenggelamkan. Kita semua sama. Kita ingin membawa negara kita, Indonesia ini, ke gerbang kemajuan. Membawa negara berkembang ini menjadi negara maju. Keindahan alam Raja Ampat yang selalu memanggil-manggil untuk kembali. Dalam setiap helaan napas diplomasi Indonesia, ada keberpihakan terhadap Palestina. Setiap regulasi adalah pisau bermata dua, bisa jatuh objek transaksi dan korupsi. Pangkas regulasi yang membebani masyarakat. Kalau kebenaran itu tidak kita lakukan, ya kita akan ragu-ragu terus. Kenapa takut? Dana yang mengalir semakin besar ke daerah, ke desa, seharusnya bisa membuka lapangan kerja yang lebih luas dan mengentaskan kemiskinan. Kebijakan apapun itu selalu perlu waktu untuk pembelajaran, tapi arahnya jelas. Tidak mungkin bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju kalau rumah-rumah rakyat kita di seluruh pelosok Nusantara tidak menikmati aliran listrik.
Dengan kerja keras, terampil dan produktif, kita harus memastikan bahwa hidup kita hari ini lebih baik dari hari kemarin. Dan hari esok lebih baik dari hari ini. Melihat dengan mata kita, mendengar dengan telinga kita, berbicara dengan suara kita. Pemimpin rakyat lahir dari rakyat. Untuk perempuan-perempuan Indonesia, para ibu bangsa, mari terus menggelorakan semangat juang Ibu Kartini. Semangat juang untuk membangun keluarga, masyarakat, bangsa, dan memajukan generasi penerus. Tidak mungkin kita menjadi poros maritim dunia kalau kita tidak mempunyai pelabuhan-pelabuhan yang menjadi tempat bersandar kapal-kapal besar yang mengangkut produk-produk kita. Tidak akan mungkin menjadi bangsa yang berdaulat di bidang pangan kalau jumlah bendungan dan saluran irigasi yang mengairi lahan-lahan pertanian kita di seluruh penjuru tanah air sangat terbatas. Sampai jumpa di video selanjutnya, jangan lupa like, komen, share dan subscribe.